Oke teman-teman, kali ini saya mau bereksperimen di dunia pengelasan. Sudah saya siapkan besi dengan tebal 3 milian. Ini sudah saya potong-potong dengan panjang 14 cm dan lebarnya sekitar 5 cm. Dan untuk eksperimen kali ini, pertanyaannya adalah, bisakah kita mengelas karat, cat, oli, dan yang terakhir adalah sirup marjan. Dan tujuan eksperimen ini dibuat adalah yang pertama, penasaran. Terus yang kedua, karena nggak ada kerjaan. Oke, langsung aja kita elas satu persatu. Untuk yang pertama, saya akan mengelas besi dengan permukaan yang sudah saya persiapkan. Ini sudah saya hamplas dengan grit 100 dan juga sudah saya lap dengan degreaser supaya tidak ada oli dan minyak yang menempel. Seharusnya ini mudah untuk dilas. Kawat las yang akan saya gunakan adalah kawat 6013 dari Nico Steel dengan diameter 2,6 mili. Sedangkan untuk ampere lasnya saya set di sekitar 70 dan 75 ampere. Oke, langsung aja kita las. Oke, plat besi yang pertama. Dan ini hasilnya. Ya, untuk hasilnya seperti amatiran, tapi ya lumayan lah. Dan untuk selama pengelasan tidak ada kendala. Plat besi sangat mudah untuk dilas. Oke, selanjutnya kita akan mengelas karat. Plat besi yang kedua dengan permukaan karat. Untuk kondisinya bisa dilihat sendiri. Untuk karatnya ini cukup tebal. Bisa gores. Dan ini kedua sisinya berkarat. Dan ini hasil elasannya. Untuk pengelasannya cukup mudah untuk dilas, kecuali untuk awalannya itu agak sedikit lengket, tapi kurang lebih sama seperti plat yang pertama yang diamplas biasa. Cukup mudah untuk dilas dan kawat elektroda bisa menembus lapisan karat pada besinya. Dan untuk splatternya ini cukup banyak untuk yang di karat. Ini ada yang bagian atas, ada yang besar juga. Dan untuk plat besi yang pertama splatternya cenderung sedikit. Oke, sekarang kita ke plat yang ketiga, yaitu plat dengan permukaan cat. Untuk selanjutnya adalah plat besi dengan permukaan yang sudah dicat. Cat yang saya gunakan adalah cat semprot merek Samurai. Seperti ini bentuknya, dan ini untuk ketebalannya cukup tebal. Mungkin saya cat sekitar 4-3 lapis. Dan ini hasilnya untuk lapisan permukaan cat. Ini seperti ini.
Untuk pengelasan sama, cukup mudah juga. Untuk awalannya memang agak sedikit lengket, dan karena mungkin kawat elektroda tidak bisa menembus lapisan cat, dan untuk yang kedua, ketiga kali bisa nembus karena lapisan catnya sudah tergores. Tapi selama pengelasan asapnya memang banyak, jadi hasil pengelasannya agak naik sedikit karena pandangan saya tertutup oleh asap dari elasan. Oke, selanjutnya kita akan mengelas plat yang keempat atau plat dengan permukaan oli. Oke, sekarang plat besi yang keempat yaitu plat besi dengan permukaan oli yang akan kita las. Dan oli yang akan saya pakai untuk melumuri plat besi ini adalah oli campur. Mereknya campur-campur. Ini ada merek Mesran, terus Enduro, AHM, Federal, pokoknya campur. Semua oli ada di sini. Oke, kita coba langsung. Oke, mungkin segini cukup. Lapisan oli juga sudah cukup tebal. Oke, langsung kita las. Fluxnya ada yang sedikit terangkat. Kita coba buka. Nah, ini hasilnya untuk besi dengan permukaan oli. Untuk pengelasan awalan saya agak sedikit kesulitan karena mungkin kawat elektroda tidak ada arus yang menempel ke besi karena tertutup oleh oli, dan dicoba beberapa kali akhirnya bisa. Dan untuk asapnya, ini asapnya lebih banyak dari besi dengan permukaan cat. Saya juga agak terhalang dengan asapnya, tapi intinya masih bisa dielas. Oke, selanjutnya atau yang terakhir kita akan melakukan pengelasan di besi dengan permukaan sirup marjan. Oke, plat besi yang terakhir untuk permukaan sirup marjan. Ini sirup marjannya rasa koko pandan, warnanya merah. Ini expirednya saya nggak tahu. Ini cocok banget kalau dicampur dengan air putih dingin, terus campur kolang-kaling, tambah agar-agar Nutrijel. Mantap, apalagi pas panas-panas gini. Nah, oke. Saya langsung buka aja. Kita langsung balurkan ke atas permukaan besi. Ini saya sedikit aja karena kalau ketahuan ini habis bisa dimarahin istri. Segini aja cukup lah ya. Mungkin ini agak menggumpal karena mungkin permukaan besinya ada minyak atau kurang bersih, tapi nggak apa-apa. Nanti saya coba las langsung di tengah. Oke, mungkin sudah cukup ya.
Dan ini hasilnya untuk besi dengan permukaan koko pandan. Dan seketika saja bengkel saya harum koko pandan. Kita coba buka. Oke, ini koko pandannya berubah jadi karamel. Untuk pengelasannya lumayan sulit. Di awal-awal pengelasan kawat elektroda lengket, dan di tengah-tengah pengelasan sempat mati. Jadi pengelasan tidak bisa continue, tidak bisa nyambung gitu. Dan ya, ini hasilnya seperti ini. Ada karamel koko pandan. Oke, mungkin segini dulu eksperimen ala kadarnya, amatiran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.